Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya dan dua teman saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nur Habil Asyarif. Selanjutnya ada Roni Steven Nababan, dan yang terakhir ada Michael Owen Manggigi. Kami di sini akan mempresentasikan materi dari kelompok 8, yaitu tentang penjualan angsuran barang bergerak dan tak bergerak. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan angsuran. Apa sih itu penjualan angsuran? Jadi, penjualan angsuran merupakan metode transaksi yang populer terjadi di Indonesia, baik untuk barang bergerak maupun barang tak bergerak. Metode ini juga memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk memperoleh barang atau properti dengan pembayaran secara bertahap. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah metode transaksi di mana pembeli membayar harga barang secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Pembeli juga dapat menggunakan barang atau properti yang dibeli selama masa pembayarannya. Yang pertama di sini ada pembayaran secara bertahap, yaitu pembeli membayar harga barang dalam cicilan setiap bulan atau periode tertentu. Selanjutnya, pembeli memiliki hak untuk menggunakan dan memiliki barang yang dibeli selama masa pembayaran, yaitu kepemilikan. Di sini selanjutnya ada pembeli membayar bunga atas sisa pinjaman yang belum dibayar. Selanjutnya, barang yang dibeli dapat digunakan sebagai jaminan bagi pemberi pinjaman. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan. Apa saja sih keuntungan dari penjualan angsuran? Keuntungan penjualan angsuran menawarkan beberapa keuntungan bagi pembeli seperti fleksibilitas, pembayaran, dan akses ke barang yang diinginkan. Yang pertama di sini ada memungkinkan pembeli untuk memperoleh barang yang mungkin tidak terjangkau dengan harga tunai. Yang kedua ada pembeli dapat menggunakan barang yang dibeli selama masa pembayarannya. Nah, yang terakhir ada membayar harga barang secara bertahap sesuai kemampuan finansial. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis barang yang tak bergerak dan bergerak yang dapat dijual secara angsuran. Penjualan angsuran dapat diterapkan pada berbagai jenis barang yang tak bergerak dan bergerak. Barang tak bergerak itu contohnya seperti rumah, apartemen, dan tanah, bangunan, dan properti komersial. Dan barang bergerak ini contohnya seperti mobil, motor, perhiasan, elektronik, dan perlengkapan rumah tangga. Di sini juga ada proses penjualan angsuran, yaitu proses penjualan angsuran melibatkan beberapa tahap yang meliputi negosiasi, penilaian, dan penandatanganan dokumen. Di sini ada yang pertama ada permintaan pinjaman. Contohnya itu seperti ini, pembeli mengajukan permohonan pinjaman kepada pemberi pinjaman. Dan yang kedua ada penilaian, pemberi pinjaman menilai kredit dan kemampuan finansial pembeli. Dan yang ketiga ada penandatanganan dokumen, pembeli dan pemberi pinjaman mendatangi dokumen perjanjian. Dan yang keempat ada pembayaran, kayak si pemberi ini melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jadwal yang dapat disepakati. Dan sini ada persyaratan dan dokumentasinya, yaitu yang dibutuhkan untuk penjualan angsuran tergantung dari pada jenis barang atau dan pemberi pinjaman. Yaitu di sini kita bisa lihat ada identitas diri seperti KTP, SIM, dan paspor. Dan yang kedua di sini ada dokumen pendukung, yaitu seperti kayak slip gajinya, NPWP, surat keterangan kerja. Dan yang ketiga yaitu ada bukti kepemilikan seperti sertifikat tanah, BPKB. Tentang dan risiko penjualan asuransi. Penjualan asuransi memiliki berbagai tentang dan risiko seperti penganggangan, pembayaran, dan nilai jual kembali barang. Penganggangan pembayaran: 1. Pembelian gagal membayar cicilan sesuai dengan jadwal awal telah disepakati. 2. Nilai jual kembali: nilai yang kembali barang yang dibeli dengan angsuran bisa lebih rendah dibandingkan dengan barang baru. Yang 3. Bunga pembeli membayar bunga atas sisa pinjaman
yang belum dibayar yang dapat meningkatkan total biaya pembeli. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Penjualan asuransi merupakan pilihan yang tepat bagi pembeli yang ingin diperoleh barang atau properti secara bertahap, seperti perkembangan dengan hati, evaluasi kemampuan finansial dan kemampuan pembayar sebelum melakukan transaksi. Yang kedua, cara informasi. Cara informasi mengenai pemberi pinjaman dan jenis pinjaman yang tersedia. Yang ketiga, perlindungan dari diri sendiri. Bacalah dokumen perjanjian dengan cermat dan memahami setiap klausul.